pertama adalah pengertian. Ancaman integrasi nasional di bidang politik adalah setiap usaha dan kegiatan, baik dalam negeri maupun luar negeri, yang dikategorikan sebagai hal yang membahayakan dan memecah belah persatuan dengan mengatasnamakan politik. Selanjutnya, contoh singkat ancaman di bidang politik. Contoh yang pertama, kalau dari dalam negeri, seperti pergerakan massa yang dapat menjatuhkan, menghancurkan, mengubah pemerintah yang ada, atau sesuatu yang dapat melemahkan kekuasaan pemerintah. Gerakan separatisme merupakan salah satu contoh gerakan yang mengancam politik Indonesia. Gerakan separatisme merupakan suatu gerakan yang bertujuan untuk mendapatkan kedaulatan dan memisahkan kelompok manusia atau suatu wilayah dari suatu kelompok atau wilayah yang sebelumnya bersatu atau utuh. Berikut beberapa kasus korupsi terbesar yang ada di Indonesia. 1. Kasus PT Pelindo II. Kasus korupsi proyek pengadaan 3 kue kontainer kren atau KCC di PT Pelindo II menyeret nama mantan dirut PT Pelindo, yaitu Erjelino. KPK resmi menahan Erjelino pada Jumat 26 Maret 2021 setelah berhasil mengantongi audit kerugian negara dalam kasus ini. 2. Kasus Bank Senturi. Negara mengalami kerugian sebesar 7 triliun atas kasus Bank Senturi dalam laporan hasil perhitungan kerugian negara. Pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek atau VPJP ke Bank Senturi telah menyebabkan kerugian negara hingga 689 miliar rupiah. Yang ketiga, kasus asuransi Jiwasraya. Jiwasraya mengalami gagal bayar polis kepada nasabah terkait investasi saving plan sebesar 12,4 triliun rupiah. Akibatnya, negara mengalami kerugian lebih dari 13,7 triliun rupiah. Pengadilan Tipikor DKI Jakarta telah menjatuhkan vonis penjara seumur hidup kepada 6 terdakwa korupsi PT Asuransi Jiwasraya. Yang keempat, kasus PT Asabri. BPK mengumumkan kerugian negara dalam tindak pidana korupsi di PT Asabri mencapai 22,78 triliun rupiah. Kerugian negara itu timbul akibat adanya kecurangan dalam pengelolaan keuangan dana investasi PT Asabri selama periode 2012 sampai 2019. Selamat sore Pak Sulaiman dengan Berikut ini adalah salah satu video ancaman yang mengganggu keamanan dan kedamaian NKRI, yaitu masuknya kapal asing ke perairan Indonesia. Sebanyak 6 kapal perang Cina masuk ke perairan utara Natuna. Selain itu, Badan Keamanan Laut atau Bakamla mencatat banyak kapal asing milik negara Cina dan Vietnam masuk ke perairan Natuna. Kapal-kapal asing tersebut dinilai mengganggu aktivitas pertambangan kapal nasional dan aktivitas nelayan. Sebanyak 4 kapal perang Indonesia disiagakan di Laut Natuna Utara, menyusul adanya temuan nelayan yang melihat kapal perang milik Cina berlalu lalang di sana. Keempat KRI disiagakan untuk berpatroli di kawasan perairan Natuna yang menjadi zona ekonomi eksklusif atau ZEE Indonesia dan untuk menjaga pertahanan kedaulatan Indonesia di perairan Natuna. Salah satu video ini juga merupakan bentuk ancaman yang mengganggu keamanan dan kedamaian NKRI, yaitu separatisme. Bentuk separatisme GAM dengan TNI ini berlangsung sampai melakukan aksi baku tembak. Aksi baku tembak tersebut berlangsung secara separatis, mulai dari Senin malam sampai Selasa siang. Menurut TNI, aksi baku tembak tersebut terjadi karena GAM menyerang markas mereka. Sementara menurut GAM, TNI menyerang, lalu GAM membalasnya. Akibatnya, seorang warga sipil tewas terkena peluru nyasar. Silakan ada. Berikut ini salah satu contoh video ancaman yang ada di Indonesia, yaitu seorang Habib yang mendukung adanya ISIS, yang dimana ISIS merupakan ancaman yang dapat mengganggu negara Indonesia. Mari kita simak videonya berikut ini. Contoh singkat ancaman di bidang politik luar negeri. Kalau dari luar negeri, suatu negara melakukan hal yang dapat menekan politik Indonesia. Intimidasi, provokasi, atau blokade politik merupakan bentuk ancaman non-militer berdimensi politik yang seringkali digunakan oleh pihak-pihak lain untuk menekan negara lain. Bentuk-bentuk ancaman di bidang politik. 1. Politik uang. 2. Politik sara. 3. Politik oligarki. 4. Penyerangan batas wilayah negara.
Pertama, ada politik uang. Jadi, politik uang atau politik perut itu suatu bentuk pemberian atau janji menyuap seseorang baik orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu pada saat pemilihan umum. Contoh kasusnya itu pada saat pemilu tahun 2014. Banyak partai politik yang melakukan politik uang ini dengan cara konvensional, yaitu dengan memberikan sejumlah uang maupun barang. Yang kedua itu ada politik sara. Politik sara itu adalah suatu kegiatan yang dilakukan politikus dengan memanfaatkan isu suku, agama, ras, dan antar golongan sara untuk mendapatkan simpati dari masyarakat saat pemilihan umum. Contoh kasusnya itu ada di tragedi Sampit, konflik yang melibatkan suku Dayak dengan orang Madura. Ini dipicu banyak faktor. Di antaranya kasus orang Dayak yang diduga tewas dibunuh warga Madura hingga kasus pemerkosaan gadis Dayak. Akibat bentrok dua suku ini, ratusan orang dikabarkan meninggal dunia. Bahkan banyak di antaranya mengalami pemenggalan kepala oleh suku Dayak yang kalap dengan ulah warga Madura saat itu. Penyenggalaan kepala itu terpaksa dilakukan oleh suku Dayak demi mempertahankan wilayah mereka yang waktu itu mulai dikuasai warga Madura. Yang ketiga ada politik oligarki. Jadi, politik oligarki ini adalah bentuk pemerintahan sistem politik yang kekuasaan politiknya secara efektif dipegang oleh satu kelompok maupun golongan masyarakat. Baik dibedakan menurut keluarga ataupun kekayaan, ini merupakan pelanggaran dalam hal demokrasi. Demokrasi ini memiliki dua dimensi. Contoh kasusnya berkaitan dengan kasus suap yang ditujukan kepada Ratu Atut dan adiknya Tubagus Wawan yang ternyata memiliki dinasti politiknya sendiri. Di antaranya, kakak Tri Atut sebagai wali kota Tangerang Selatan, kakak Tri Atut menjadi wali kota Serang, dan anak tirinya Irvani yang menjadi wakil bupati Pandeglang. Penyerangan di perbatasan wilayah negara. Batas wilayah negara adalah garis batas yang merupakan pemisah kedaulatan suatu negara yang didasarkan atas hukum internasional. Contoh kasus penyerangan batas wilayah adalah Hambalat. Hambalat adalah blok laut yang terletak di Laut Sulawesi dan Selat Makassar, di dekat perpanjangan perbatasan darat antara Sabah Malaysia dan Kalimantan Timur. Persoalan klaim dimulai saat adanya perjanjian tanpa batas kontinental Indonesia yang ditandatangani oleh Indonesia dan Malaysia. Indonesia menentukan strategi politik Indonesia itu sendiri. Langkah-langkah yang ditempuh untuk melaksanakan strategi dalam menghadapi ancaman berdimensi politik dilakukan melalui dua pendekatan berikut. Pendekatan ke dalam. 1. Penguatan penyelenggaraan pemerintah. 2. Penguatan lembaga legislatif. 3. Penguatan kekuatan politik nasional. Selanjutnya adalah pendekatan keluar. Pendekatan keluar dibagi menjadi 4 pembahasan. Yang pertama, pada lingkup internal. Yang kedua, pada lingkup regional. Yang ketiga, pada lingkup supraregional. Dan keempat, adalah pada lingkup global. Mari kita bahas satu-satu. Number 1. Yang pertama akan kita bahas adalah pendekatan ke dalam. Contoh pertama yaitu penguatan penyelenggaraan pemerintahan. Penguatan penyelenggaraan pemerintahan negara yang sah, efektif, bersih, berwibawa, bebas KKN, atau biasa yang disebut dengan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dan bertanggung jawab yang berkemampuan mewujudkan tujuan pembentukan pemerintahan negara, seperti tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Contohnya seperti pada video, yaitu seleksi CPNS bebas KKN. Number 2.
Selanjutnya adalah penguatan lembaga legislatif. Penguatan lembaga legislatif sehingga menjadi lembaga yang berkualitas dan profesional pada bidangnya. Lembaga legislatif yang mampu bekerja sama dengan pemerintah dalam memproses dan melahirkan produk-produk legislasi, yaitu berupa peraturan perundang-undangan bagi kepentingan pembangunan nasional. Lembaga legislatif yang melaksanakan fungsi kontrol secara efektif terhadap penyelenggaraan pemerintahan dalam kerangka kepentingan bangsa dan bernegara, bukan atas kepentingan golongan atau pribadi, serta berdasarkan kaidah dan etika bernegara dalam negara demokrasi. Number 3. Cara selanjutnya untuk menghadapi ancaman integrasi nasional pada bidang politik adalah penguatan kekuatan politik nasional. Penguatan kekuatan politik nasional, baik partai politik maupun organisasi masyarakat, sebagai alat untuk memberdayakan masyarakat sebagai subjek politik dan pembangunan nasional. Kekuatan politik berkewajiban mewujudkan dan meningkatkan perannya dalam pendidikan politik bagi warga negara, terutama konstituennya, sehingga menjadi warga negara yang sadar hukum, yang memahami kewajiban dan hak sebagai warga negara. Dilansir dari Buku Putih Pertahanan Indonesia tahun 2008 halaman 85. Number 4. Selanjutnya adalah pendekatan keluar. Yang pertama adalah penguatan tingkat internal. Pada lingkup internal, yaitu melalui penciptaan, pembangunan, dan peningkatan kondisi dalam negeri yang semakin mantap dan stabil, yang dibarengi dengan upaya-upaya peningkatan dan perbaikan pertumbuhan ekonomi yang sehat dan kuat, serta penguatan dan peningkatan kehidupan sosial kemasyarakatan. Number 5. Yang selanjutnya adalah penguatan tingkat regional. Pada lingkup regional, politik dan diplomasi Indonesia diarahkan untuk selalu aktif dan berperan dalam membangun dan meningkatkan kerjasama dengan negara lain dalam kerangka prinsip yang saling percaya, saling menghargai, dan tidak saling mengintervensi urusan dalam negeri. Number 6. Penguatan tingkat supraregion. Pada lingkup supraregional, politik luar negeri dikembangkan untuk berperan dalam penguatan ASEAN Plus 6 yang terdiri atas 10 negara. Dalam kerangka penguatan ASEAN Plus 6 tersebut, kinerja politik luar negeri Indonesia harus mampu membangun hubungan dan kerjasama yang memberikan jaminan atas kedaulatan dan keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, tidak adanya intervensi, terutama jaminan tidak adanya agresi terhadap wilayah kedaulatan Indonesia. Number 7. Penguatan tingkat global. Pada lingkup global, politik luar negeri harus memainkan perannya secara maksimal dalam memperjuangkan kepentingan nasional melalui keberadaan Indonesia sebagai anggota PBB, Gerakan Non-Blok, Organisasi Konferensi Islam, dan Forum Regional ASEAN. Peran diplomasi harus mampu mengidentifikasi potensi-potensi ancaman berdimensi politik yang mengancam kedaulatan dan kepentingan nasional Indonesia, serta melakukan langkah-langkah pencegahan. Lapisan pertahanan militer dalam menghadapi ancaman politik yang membahayakan kedaulatan, keutuhan wilayah NKRI. Mengembangkan strategi pertahanan militer dalam konteks memperkuat usaha-usaha diplomasi yang dilakukan unsur-unsur pertahanan non-militer.